Ya, mampukah Indonesia menghadapi Vietnam ini meraih hasil positif? Apa kemudian kekhawatirannya? Bagaimana peluangnya? Kita bahas pada pagi hari ini. Ada bersama dengan Bung Erwin Fitriansyah. Sudah hadir di sini pengawas sepak bola kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Bung Erwin. Selamat pagi, selamat pagi. Mukanya kok kayaknya muka-muka kekhawatiran nih saya menangkapnya nih. Soalnya saya juga menangkap seperti itu nih. Apa ada kekhawatiran begitu kita melihat dua pertandingan sebelumnya menghadapi Vietnam yang kemudian cukup kuat. Ini gimana peluangnya? Ya. Di pertandingan pertama Indonesia lawan Myanmar, main di Myanmar menang 1-0. Tipis. Ya, terus pulang ke Solo, main lawan Laos, imbang 3-3. Kira-kira pantas nggak kalau kita khawatir? Gantian saya yang tanya. Ya. Pantas. Karena lawannya setelah ini Vietnam, ya. Nanti malam lawan Vietnam, main di kandang Vietnam. Kita menghadapi yang pertama adalah faktor kelelahan. Dalam 7 hari harus bermain 3 kali. Dan mondar-mandir, Myanmar, Solo, Vietnam. Sementara Vietnam hanya sekali main. Wah, jauh banget bedanya. Hanya sekali main. Ketika Indonesia lawan Myanmar, mereka menang lawan Laos dengan skor 4-1. Setelah itu mereka stay di Vietnam, baru nanti malam akan main. Itu yang pertama. Jadi secara kondisi fisik, Vietnam jauh lebih diuntungkan. Bukan cuma diuntungkan, tapi jauh lebih diuntungkan. Energi kita udah terkuras duluan. Betul. Mondar-mandir, pertandingan itu benar-benar sangat menguras tenaga. Yang kedua, Vietnam ini tampil dengan pemain-pemain yang lebih senior. Ya. Usianya bukan cuman pemain muda sudah main di level senior seperti Marcelino, enggak. Mereka pemain senior yang main di timnas senior, ya, di usia matang. Ada naturalisasinya juga nggak di Vietnam sekarang? Ada satu tadi kan ya, di VT tadi ada. Tapi secara umum pemain-pemain Vietnam tanpa naturalisasi itu juga tetap bagus kuat, ya. Mereka pemain senior. Terus yang ketiga, itu tadi bahwa Indonesia tampil dengan pemain-pemain U23 yang mainnya masih belum solid. Kalau menurut saya, semua juga pasti sudah lihat ketika main di Solo, hitungannya kalau lawan Laos, yang kalah lawan Vietnam 4-1, lawan Indonesia main di Solo, hitungannya menang. Tapi ternyata Indonesia mainnya juga sama sekali di luar harapan, di luar Nurul. Kan udah capek kali, Bang. Nggak bisa jadi alasan juga, karena Laos kan di pertandingan pertama juga lawan Vietnam. Jadi menempuh perjalanan juga untuk ke Solo kan, sama-sama menuju ke Solo. Dengan kondisi seperti itu, tanpa Marcelino juga. Marcelino kan kartu merah. kena kartu merah. Ini salah satu pemain yang sangat berpengalaman. Setidaknya dia usia 20, tapi pengalamannya di level senior sudah banyak. Tanpa dia lagi kan sekarang. Jadi ya itulah keadaan yang akan dihadapi oleh Indonesia. Untuk mengurangi kekhawatiran kita ini apa yang harus dilakukan? Apakah dari segi taktik pelatih, performa individu, kerjasama tim, starting line up, atau apa yang harus dipersiapkan? Yang paling kelihatan adalah bagaimana Indonesia harus berkonsentrasi di lini pertahanan. Jangan sampai kejadian seperti ketika menghadapi Laos. Ketika menghadapi Laos itu kan serangan balik Indonesia banyak menguasai bola gitu ya. Tapi serangan balik Laos hanya sesekali aja mereka bisa cetak 3 gol ya. Bagaimana ketika menghadapi serangan itu nggak langsung masuk ke dalam kotak penalti, langsung berhadapan dengan kiper. Itu kan yang kejadian waktu lawan Laos. Dan saya yakin kualitas dari Vietnam itu jauh di atas Laos. Tekanan yang akan dihadapi timnas Indonesia, mental maupun fisik maupun tekanan teknis dari pemain-pemain Vietnam akan sangat jauh berbeda. Kalau Bung Arwin lihatnya di pertandingan lawan Laos lah, kalau kita lihat secara khusus begitu ya. Ketidaksolidannya kan terasa. Itu karena faktor apanya? Komunikasi antar pemainnya yang belum padu, atau memang strateginya belum cocok, atau gimana? Iya, yang harus dilihat juga adalah ke belakangnya ya. Bagaimana tim ini kan dipersiapkan nggak terlalu lama ya. Sekitar hanya 2 atau 3 minggu saja. Terus nggak ada uji coba internasional. Ini juga cukup berpengaruh, dan mereka ini bukan pemain-pemain yang sudah sering bermain bersama. Kalau di level senior, oke, persiapannya nggak lama, tapi mereka kan sudah sering dipanggil kumpul latihan main, dipanggil kumpul latihan main. Ini kan enggak. Ini mereka benar-benar pemain yang tidak terlalu lama berkumpul bersama, bermain bersama, dan terutama belum banyak jam terbang bermain bersama di level seperti ini menghadapi lawan dalam pertandingan internasional gitu. Itu krusial berarti ya. Oke, kita akan coba lihat apakah kekhawatiran yang sama dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Kita akan coba sapa rekan kami Putri Sofia akan coba mencari statement-statement dari masyarakat yang sedang berada di kawasan CFD ya, Car Free Day. Putri silakan. Ya, selamat pagi Alfat dan juga pemirsa. Benar sekali, pada malam hari ini Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan dengan Vietnam yang akan kick off ini sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat.
Dalam pertandingan pada malam hari ini adalah pertandingan untuk penyisihan grup B Piala AFF 2024 yang mana untuk sementara timnas Indonesia ini berada di puncak klasemen. Melihat dari dua pertandingan sebelumnya melawan Myanmar dan juga Laos yang memang Indonesia unggul, menang melawan Myanmar dan juga seri melawan Laos. Tetapi kita sungguh penasaran nih bagaimana jalannya pertandingan yang akan dilaksanakan pada malam hari ini, tentunya di kandang Vietnam di Stadion Viet Tri yang akan kick off pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Saat ini saya sedang berada di Bundaran HI untuk menyaksikan langsung Car Free Day yang ada di sini, dan tentu kita juga penasaran sebenarnya bagaimana sih tanggapan dari para masyarakat Indonesia yang nanti malam akan menyaksikan laga Indonesia melawan Vietnam pada malam hari ini. Tentunya kita akan mengajak Anda nih pemirsa dengan salah satu yang akan lagi berolahraga nih ya Pak ya, kira-kira pagi ini. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Ari. Pak Ari, melihat pertandingan yang nanti malam nih Pak akan dilaksanakan Indonesia melawan Vietnam, ini kira-kira prediksinya seperti apa sih Pak permainan nanti malam? Untuk prediksi menurut saya skor di 3-2 untuk Indonesia. Yang pencetak gol saya itu Kadek. Iya. Karena dia masih muda, masih berenergi, speednya cukup kencang, saya rasa itu. Berarti Pak, kan ini kan mayoritas akan dilangsungkan line up dengan pemain-pemain U22 nih Pak. Berarti optimis nih Pak akan menang 3-2? Saya sangat optimis dengan pemain Indonesia, cukup bagus. Karena ya masih tetap muda, energik, dan semangatnya cukup tinggi. Meskipun nih Pak, kan Marcelino lagi kartu merah nih Pak. Kira-kira gimana nih nanti malam ini? Dengan Marcelino tidak main untuk malam ini, saya rasa yang lainnya cukup semangat gitu. Berarti tidak ada pengaruh dan optimis tetap menang ya Pak ya? Iya, tidak ada pengaruh. Mudah-mudahan 3-2 untuk Indonesia. Oke. Bapak ini sudah sangat optimis sekali nih dengan skor 3-2. Terima kasih banyak Pak Ari. Silakan melanjutkan olahraganya di CFD Bundaran HI. Pemirsa, tentu kita akan bertanya lagi dengan salah satu yang akan berolahraga juga nih ya Pak ya di Bundaran HI. Dengan Bapak siapa Pak? Yunardi. Melihat pertandingan nanti malam nih Indonesia melawan Vietnam pada malam hari ini, kira-kira permainannya bakal berjalan seperti apa nih Pak? Sangat seru ini karena Vietnam yang diunggulkan. Saya prediksi skor 1-0. Ya. Pak, ini kan kira-kira kan nanti malam Marcelino tidak akan bertanding di Pak karena kartu merah. Kira-kira dengan line up yang mayoritas ini adalah U22, tetap optimis menang Pak? Ya, tetap menang karena pemain-pemain Indonesia yang masih muda-muda tenaganya sangat kuat. Ya, itu aja. Oke, terima kasih banyak Pak Yunardi. Silakan melanjutkan olahraganya kembali Pak. Dan pemirsa, itu tadi ternyata meskipun malam ini Indonesia akan melawan Vietnam, tentu masyarakat Indonesia tetap optimis dengan kemenangan Indonesia melawan Vietnam yang akan dilangsungkan pada malam hari ini. Meskipun gelandang serang yang menjadi unggulan dari Indonesia, Marcelino, tidak akan bermain pada malam hari ini, tentunya optimisme dan semangat dari para masyarakat untuk menyaksikan dan untuk menantikan kemenangan dari Indonesia akan terus bergumam pada nanti malam. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Putri Sofia langsung dari Arena CFD Bundaran HI Jakarta. Dan tadi adalah tanggapan masyarakat Bang Erwin. Bagaimana mungkin melihat tanggapan semua. masyarakat? Optimis berdasar nggak tapi mereka nih? Optimisan mereka ini berdasar nggak, Bung? Ya, kita tetap harus optimis ya. Tapi yang penting adalah harus realistis juga gitu ya. Sejak tim ini dipilih, pemain-pemainnya dipilih, ini kan keputusan dari Coach Sintayong sama PSSI. Yang diberangkatkan adalah pemain yang U23 di level senior ya. Ini kan kejuaraan turnamen yang senior. Tujuannya memang untuk memantapkan mereka untuk SEA Games 2025 Desember tahun depan sama kualifikasi Piala Asia U23. Nah, ini yang harus diingat. Tapi masalahnya di sini adalah ekspektasi dari orang, dari masyarakat, karena Indonesia ini belum pernah juara Piala AFF. Hanya 6 kali jadi runner up gitu ya. Jadi ketika Indonesia belum pernah jadi juara Piala AFF, ada keinginan juga kan dari supporter gitu ya, bahwa kita kapan nih juara, tapi yang dikirim tim U23. Nah, ini yang harus diingat bahwa ada kebijakan dari PSSI, tapi ada juga harapan dari masyarakat, karena Indonesia lain, soalnya kalau misalnya Indonesia udah berkali-kali juara Piala AFF gitu kan ya. Jadi ini memang yang harus kita realistis bahwa tim ini, tim U23 belum latihan lama bareng-bareng, yang dihadapi pemain-pemain senior. Vietnam ini pemain-pemainnya yang dihadapi Indonesia ketika mereka kalah 1-0 di Jakarta dan kalah 3-0 di Hanoi di kualifikasi Piala Dunia. Tapi kan waktu itu Indonesia yang tampil full senior gitu ya. Pemain-pemain abroad itu pulang semua, Jay Izes dan kawan-kawan itu ada semua. Jadi beda berarti ya. Beda banget nggak gitu. bisa dibandingkan. Yeah. Oke, netizen juga
punya optimistis karena merasa kita masih punya Trisula maut nih, Trisula keturunan. Ada Victor Detan yang belum diturunin nih sama Sintayong. Yang kemudian ada Ronaldo Kuate sama Rafael Struijk. Mereka bertiga belum diturunin bareng gitu. Nah, ini gimana peluangnya? Apakah mereka bisa turun bareng di laga melawan Vietnam atau tidak? Dijawab usai jeda. Kita jeda dulu, nanti kita akan bahas. Bung Erwin akan jawab pertanyaannya di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Bung Erwin, bagaimana kemudian kemungkinan diturunkannya 3 pemain keturunan yang belum pernah main bareng nih kata netizen, kemudian Victor Detan, Rafael Struijk, sama Ronaldo Kuate. Mungkin nggak mereka diturunkan untuk bisa membantu lini depan Indonesia? Ya, segala kemungkinan masih bisa terjadi, terutama karena Marcelino sudah pasti nggak akan main ya. Kalau di lini depan ada ya Victor Detan, ada Rafael, ada Hoki Caraka juga, dan Ronaldo Kuate. Jadi pemain-pemain ini yang sangat mungkin untuk dimainkan entah siapa yang jadi starter gitu tanpa ada Marcelino. Ada 4 opsinya kan, siapa yang main jadi, kalau misalnya formasinya 3-4-3, 3 pemain depan ini siapa 4 dari pemain ini yang akan dimainkan. Oke. Kalau, Silakan. nah, kan kita tahu kalau Vietnam ini diunggulkan karena dia bermain di kandang sendiri. Nah, bagaimana kira-kira strategi yang harus dilakukan oleh Sintayong untuk meredam agresivitas dan cara bermain Vietnam yang disiplin di depan para pendukungnya, dan itulah adalah keuntungan buat Vietnam tentunya. Iya, sebelum jawab saya udah gitu dulu. Ya, karena berkaca dari 2 pertandingan awal ya, terutama ketika menghadapi Laos. Bagaimana ketika menghadapi Laos itu sebenarnya Indonesia possession-nya lebih banyak. Main terbuka. Ya, tapi ketika mendapatkan serangan itu filter dari lini tengahnya itu kelihatan agak kurang, sehingga serangan dari Laos itu bisa langsung masuk kotak penalti, berhadapan dengan penjaga gawang, dan mereka bisa memanfaatkan itu dengan maksimal. Menghadapi Vietnam, saya rasa tekanan yang akan dihadapi akan jauh lebih berat karena kualitas main Vietnam di atas Laos. Jadi mungkin yang harus dihadapi, yang harus dilakukan adalah berkonsentrasi di lini pertahanan, fokus di lini pertahanan sejak menit awal. Ya. Parkir bus dong. Ya, tergantung situasi seperti apa gitu ya. Ya, fokus, tidak boleh lengah menghadapi Vietnam. Yang penting tidak kalah mental terlebih dahulu karena main di Vietnam, ya main bukan di Hanoi, di Putau, tapi kan Vietnam itu supporternya pasti agresif dan sangat militan. Saya pikir harus benar-benar fokus, konsentrasi, dan menghilangkan kesalahan ketika menghadapi Laos sih. Ada juga informasi yang mengatakan bahwa nanti sistem VAR-nya tidak dipakai di stadionnya, tapi diambil dari Malaysia. Ini sejauh mana itu dibolehkankah oleh pertandingan? Biasanya seperti itu apa wajar hal seperti itu? Ini merupakan, kalau memang kejadian, memang sebuah hal yang mungkin nggak sering dilakukan ya, Tapi kita bisa diprotes nggak sama PSSI atau apa gitu? Kalau sudah diputuskan bersama nggak bisa diprotes ya. Tapi kita berharap sih kalaupun terjadi seperti itu nggak banyak berpengaruh negatif ya, nggak mempengaruhi permainan Indonesia, ataupun nanti ada kejadian nggak berpengaruh yang merugikan Indonesia sih. Cuman yang harus diingat seperti ini sih, menghadapi Vietnam ini kan bukan akhir dari pertandingan grup. Ya, Indonesia saat ini ada 4 poin gitu ya. Setelah Vietnam kita akan pulang tanggal 21 lawan Filipina. Jadi untuk lolos ke babak selanjutnya dari grup B ini, ya apapun pertandingan lawan Vietnam hasilnya, menurut saya seri itu udah hasil yang maksimal. Harus bisa mengambil poin penuh ketika menghadapi Filipina, ketika bermain di kandang. Itu yang harus dilakukan, yang harus diingat gitu ya. Kalau mau lolos ke babak berikutnya. Ya, kalau berbicara mengenai starting line up, siapa saja kira-kira yang bisa menjadi formasi terbaik untuk menghadapi Vietnam malam ini? Nah, ini yang jadi tanda tanya. Karena bukan hanya di tim U23 saja, di tim senior beberapa kali Coach Sintayong itu kan juga suka mengubah-ubah gitu ya. Menghadapi Bahrain siapa yang main, menghadapi Cina siapa yang main gitu ya. Itu positif apa negatif sih kalau kayak gitu? Kalau hasilnya positif ya positif gitu ya. Tapi kalau hasilnya lebih banyak positif apa negatif ya kalau kayak gitu? Lihat dari hasil rekam jejaknya Sintayong yang sering ubah-ubah formasi dan juga pemain. Kalau lihat dari pertandingan di Piala AFF, hasilnya mungkin belum terlalu positif gitu ya. Negatif enggak, karena nggak kalah gitu. Tapi seri lawan Laos setelah mengubah beberapa pemain di pertandingan lawan Laos dibandingkan Myanmar, ini tentu hasilnya kurang maksimal ya. Nah, siapa yang akan main itu yang masih jadi tanda tanya. Apakah di posisi kiper Cahya yang main solid di pertandingan Myanmar diganti lagi lawan Laos, Dava, dan akhirnya kebobolan 3 gol. Ini apakah balik lagi ke Cahya di lini belakang, apakah di sektor kanan Asnawi jadi starter atau enggak? Ini yang masih jadi tanda tanya, karena kalau dari pengalaman
dari usia, Asnawi kan senior tapi nggak jadi starter juga di pertandingan lawan Myanmar kan. Ambil contoh seperti itu. Jadi masih tanda tanya. Apakah Rafael jadi starter waktu lawan Myanmar? Enggak. Waktu lawan Laos jadi starter. Masih banyak tanda tanya karena kalau dilihat ini turnamen kan memang dalam rangka untuk mempersiapkan tim ke SEA Games. Masih mencari-cari siapa pemain yang top gitu. Harusnya sih kalau sudah turnamen nggak cari-cari lagi. Cari-cari ini kan di pertandingan uji coba gitu. Tapi ya sudahlah, ini resiko yang harus dihadapi dan resikonya kalau misalnya hasilnya nggak sesuai harapan ya pasti kan akan dikritik gitu ya. Timnas, Coach Sintayong ataupun PSSI. Nah masalahnya tim Vietnam juga sudah memberikan pernyataan bahwa satu-satunya pemain yang sekarang berbahaya untuk dari Indonesia itu cuma Pratama Arhan doang, lemparan ke dalamnya gitu katanya. Artinya ini lecutan buat pemain-pemain lain agar bisa dilihat, agar bisa tampil baik, karena hanya Arhan doang yang diwaspadai sejauh ini. Ya, kalau hanya Arhan saja yang diwaspadai Vietnam, kalau beneran kejadian seperti itu, ya bersyukur gitu. Karena Indonesia sebetulnya kan masih punya ya Rafael meskipun belum bisa cetak gol, pemain belakang yang bisa cetak gol, Ferrari kemarin cetak 2 gol ya, betul. Asnawi bisa cetak gol gitu. Tapi saya pikir itu hanya sekedar lip service saja dari dari tim Vietnam ya. Tapi karena memang di beberapa momen lemparan ke dalam dari Arhan ini memang menghasilkan gol. Jadi salah satu yang diwaspadai itu ya sangat wajar sih. Iya kan. Memang Vietnam ini banyak diuntungkan seperti tadi Bang Erwin bilang, dia dalam kondisi fisik yang lebih prima dari kita. Kemudian dia bermain di kandang sendiri. Tapi apa kira-kira keuntungan yang bisa kita manfaatkan nih di pertandingan malam nanti? Susah untuk dilakukan, tapi mungkin Indonesia harus tampil sebagai tim underdog sih sekarang ini ya. Tampil tanpa beban gitu ya. Tapi ya ngomong gampang, tapi nggak mudah untuk dilakukan. Karena sekali lagi, kalau misalnya tampil dengan dengan tanpa beban, ya kita tim U23 gitu ya. Kalau bisa menang lawan Vietnam kan luar biasa. Harusnya bisa tampil lepas aja gitu dan melupakan yang sudah berlalu ya sudah berlalu gitu. Harus bisa melihat bagaimana lawan Vietnam dan lawan Filipina ini nanti gitu ya. Susah untuk bisa kira-kira yang keunggulan dari Indonesia dengan permainan seperti 2 pertandingan awal, fisik yang sudah terkuras, lawan Vietnam yang pemain-pemain seniornya mereka ada di situ, di kandang Vietnam lagi. Jadi ya tampil lepas aja saya pikir menjadi sebuah hal yang mungkin sangat masuk akal untuk dilakukan gitu ya, meskipun nggak mudah gitu. Tentu jadi PR berat bagi tim official Timnas membuat para pemain ini tampil tanpa beban karena di satu sisi mereka tim muda, masih muda, main di timnas senior yang harus menggantikan kakak-kakaknya yang tampil luar biasa, pasti udah jadi beban tersendiri, belum main aja udah beban gitu, Mas Erwin. Iya, dan secara permainan kalau misalnya lawan Myanmar dan Laos itu permainannya sudah enak dilihat meskipun hasilnya masih belum maksimal, itu mungkin akan menjadi sebuah modal gitu. Tapi masalahnya di sini kan lawan Myanmar dan lawan Laos itu mainnya belum meyakinkan, belum solid gitu. Meskipun latar belakangnya kita juga harus paham gitu ya. Sehingga ekspektasinya nggak ketinggian, latar belakangnya mereka persiapannya belum terlalu lama, uji cobanya juga nggak ada uji coba internasional gitu ya. Menghadapi lawan yang lebih senior itu yang harus diingat sih sebenarnya. Supaya bebannya nggak terlalu berat gitu. Pertandingannya antara Vietnam dan Indonesia selama ini seperti apa? Kita bisa menganalisis. Unggul tuh yang beberapa match terakhir di kualifikasi Piala Dunia, lalu Piala Asia. Kan unggul tuh, menang terus sebenarnya. Tapi kan dengan catatan, Tom Hai dan kawan-kawan main. Saya mau ngasih optimisme maksudnya. Ya histori itu akan menjadi apple to apple kalau misalnya kondisi tim itu sama gitu ya. Pemainnya sama, kembali lagi ya, kondisi fisiknya sama gitu ya. Jadi yang sekarang ini memang yang diuntungkan Vietnam gitu ya. Dengan kondisi fisik aja mereka jauh lebih diuntungkan gitu. Mereka nggak mondar-mandir seperti Indonesia gitu. Mereka tampil dengan pemain senior. Di usia U23, U20 masih di bawah U23, itu beda setahun 2 tahun aja bisa cukup besar gitu pengaruhnya ya. Karena jam terbang, mental, pengalaman itu sangat pengaruh sih. Jadi harus all out atau dilepas sama Sintayong pertandingan ini? Mengingat kondisi fisik tadi, mengingat masih belum solid, kita all out di Vietnam atau all out di Filipina aja atau gimana? Prioritasnya lolos AFF atau menang Vietnam? Kalau sudah tampil di pertandingan sejak awal ya, sejak sebelum turnamen, meskipun judulnya ini ya udah kita pemain U23, kita persiapan ya harus all out gitu. Harus all out lawan Vietnam gitu ya.
lawan Filipina ya nanti kita pikirin Indonesia pikirin nanti setelah lawan Vietnam, tapi lawan Vietnam ini juga harus all out gitu. Meskipun dengan resiko cedera tadi, waktu istirahat yang kurang cukup dan lain sebagainya. Iya, itu resiko yang harus diambil gitu. Karena kalau dilepas aja kan nggak ada jaminan juga ketika menghadapi Filipina seperti apa pertandingannya kan. Kita harus maksimalkan setiap pertandingan sih. Minimal kita dikenal dengan daya juang tinggi dan banyak talenta mungkin ya Mas Erwin bisa jadi modal. Mudah-mudahan. Oke, dengan all out tadi, dengan optimisme tadi, kira-kira kita bisa unggul apa tidak? Saya nggak mau nanya skor dulu deh. Kita bisa unggul apa tidak? Kalau dalam kondisi seperti sekarang, seri itu sudah merupakan hasil yang maksimal ya. Ketua Umum kan sebenarnya bilang, Pak Erick Thohir bilang bahwa lawan Myanmar, lawan Laos itu targetnya menang gitu ya. Lawan Vietnam itu seri, masuk akal memang gitu ya. Lawan Myanmar, lawan Laos apalagi kita nggak punya sejarah kesusahan sebetulnya lawan Laos gitu di kaget emang kemarin. 10 pertandingan 10 tahun terakhir nggak pernah ada cerita Laos bisa cetak lebih dari 2 gol tuh nggak pernah ada gitu. Jadi lawan Vietnam ini seri aja kita mungkin sudah bisa maksimal gitu, hasil yang maksimal gitu. Iya, kita kembali mungkin bisa menganalisis teknik-teknik permainannya ini yang bisa digenjot ini seperti apa untuk bisa bermain all out itu tadi. Mungkin peluangnya nggak akan melimpah ya ketika menghadapi Vietnam itu ya. Dan ini yang harus dimaksimalkan, terutama untuk pemain-pemain gelandang atau pemain depan. Karena 4 gol yang dicetak oleh Indonesia itu kan kebanyakan bukan berasal dari pemain menyerang, bukan berasal dari pemain depan gitu. Ferrari cetak 2 gol ya kan. Iya betul. Kadek cetak 1 gol, Asnawi cetak 1 gol, itu pemain-pemain bertahan semua. Depannya gitu. belum ada yang gol. Iya, ini PR ya bagi pemain-pemain depan, pemain gelandang ataupun pemain striker. Oke. Aduh, saya tetap pengen kasih semangat sebenarnya nih. Harus. Oke, tadi bilangnya seri sudah untung, sudah bagus, sudah oke. Serinya berapa kira-kira? Mudah-mudahan bisa cetak gol ya. Iya, betul. 1-1 mungkin ya. 1-1 sudah oke lah ya. Itu juga nggak mudah sih sebenarnya ya. 1-1 ya. Iya. Biar semangat minum jamu di Jalan Juanda. Aku padamu Timnas Garuda. Ayo bisa lawan tim Vietnam, bisa menang lah ya. Oke, mudah-mudahan seri bisa hasil yang cukup bagus bagi Timnas Indonesia, tapi mudah-mudahan kita bisa mencuri kemenangan lah di Vietri nanti. Mudah-mudahan kita bisa menang. Tetap optimisme seperti itu. Maju terus, Opa Sintayong. Oke. Baik, terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga. Waktunya.